Oke, baik kita mulai. Untuk kali ini kita akan mensimulasikan fluid flow dan juga perpindahan panas yang terjadi pada double pipe heat exchanger. Nah, di sini kita sudah bisa teman-teman lihat di sini. Di sini ada study case di mana di dalam double pipe heat exchanger ini terdapat dua fluida. Fluida pertama yaitu adalah air atau water. Ini terdapat di bagian pipa bagian dalam. Nah, kemudian kita bisa baca ke bawah ya, terdapat debit untuk massa airnya sampai dengan dimensi pipa bagian dalam. Kemudian untuk fluida bagian anulus, untuk di bagian pipa luar itu nanti diisi oleh etanol. Nah, yang nantinya etanol ini akan dipanaskan dari suhu lingkungan yaitu 25 sampai dengan suhu tertentu ya, di antara 25 sampai dengan 90 derajat Celcius. Nah, kemudian kita ingin mengetahui dengan simulasi fluid flow ini, dengan flow simulation ini kita ingin mengetahui berapa temperatur rata-rata outlet dari masing-masing fluida. Kemudian yang B, nanti kita ingin mengetahui bagaimana distribusi temperatur melintang heat exchanger menggunakan cathode. Kemudian yang C, kita ingin melihat bagaimana animasi aliran fluida. Kemudian yang D, nah kalau misalkan nanti ada waktu kita akan melakukan perbandingan simulasi yang sama tapi dengan mesh dengan level yang lebih tinggi lagi ya, dengan local mesh seperti itu. Oke, mari kita mulai. Silakan teman-teman buka software SolidWorks-nya. Oke, saya buka dulu software SolidWorks-nya. Nah, kemudian silakan teman-teman, mungkin asalnya seperti ini ya. Silakan teman-teman klik file, kemudian new, kemudian kita akan buat part pipa dalam. Klik OK. Nah, kita lihat pada persoalan sebelumnya di study case pipa bagian dalam. Kalau kita lihat lagi di sini pipa bagian dalam. Nah, pipa bagian dalam di sini inside diameternya ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada pipa bagian dalam, dimana ID inside diameternya 6,35, kemudian tebalnya 0,5. Ya, maka kita masuk ke bagian SolidWorks lagi. Kemudian kita akan membuat gambar di bidang right plane saja. Kita klik right plane, kemudian klik sketch. Nah, kemudian kita akan membuat lingkaran sebagai diameter dari pipa bagian dalam ya, inner pipe. Nah, silakan teman-teman klik circle di sini. Kemudian kita arahkan ke bagian titik pusat koordinat yang merah ini ya, sehingga akan muncul simbol seperti ini, ada warna kuning intersection. Nah, kalau sudah kita arahkan ke bagian luar, kemudian kita klik sembarang saja. Kemudian kita akan ubah diameternya dengan menggunakan fitur Smart Dimension. Nah, klik lingkaran tersebut, kemudian kita klik juga secara sembarang sehingga akan muncul isian yang harus kita isi ya, untuk menentukan diameter dari lingkaran yang kita buat. Nah, di lingkaran ini kita akan kasih dimensi dengan diameter dari pipa bagian dalam inner pipe inside diameter yaitu 6,35. Kemudian Nah, kemudian kita akan membuat tebal dari pipa ini dengan menggunakan fitur offset entities. Nah, di sini ya, silakan kalian teman-teman klik offset entities. Nah, kemudian kita klik bagian lingkarannya yang telah kita buat. Sehingga di sini ada offset entities, ada parameter yang harus kita isi. Nah, offsetnya kita isi yaitu ketebalan dari pipa yaitu 0,5. Kemudian nah, sehingga arahnya sudah keluar ya. Kalau misalkan keadaannya di reverse, maka ini nanti offsetnya akan menuju ke arah dalam dari lingkaran. Nah, sehingga kita di sini harus karena memang 0,5 ini harus ke bagian luar, menjadi OD
dari pipa atau outside diameter dari pipa, maka kita ini checklist bagian reverse. Kalau sudah, klik OK. Nah, kemudian kita akan membuat gambar 3 dimensi dari sketch yang telah kita buat. Untuk menggambar 3 dimensi, maka kita akan masuk ke bagian feature di sini. Nah, silakan klik toolbar feature, karena di toolbar feature ini adalah semua komponen atau fitur-fitur 3 dimensi. Nah, kalau sudah, silakan kalian klik extrude boss. Nah, di sini kalau sudah seperti ini ya. Nah, kemudian kita atur panjangnya, itu panjang pipa sesuai dengan di study case itu adalah 300 mm. 300, sehingga di sini ada proyeksi yang warna kuning, artinya ini adalah proyeksi ketika kita isi dengan 300 mm. Kemudian kalau sudah selesai dan sudah sesuai, kita klik OK. Nah, kalau sudah, kita sudah membuat part pertama dari pipa inner pipe untuk double pipe heat exchanger. Maka kita save, Ctrl S, kemudian simpan di bagian folder yang telah teman-teman buat. Saya asumsikan, saya contohkan di bagian CAE, kemudian saya kasih nama ini sebagai part 1, yaitu pipa atau part 1 inner pipe. Nah, kalau sudah, klik save. Sehingga kita telah membuat part 1 inner pipe untuk double pipe heat exchanger. Nah, kemudian kalau sudah, kita close saja part 1-nya. Kita akan membuat part yang kedua, yaitu pipa anulus. Silakan teman-teman masuk ke bagian menu file, kemudian klik new. Kita buat part lagi. Nah, kita akan membuat sketch di bidang yang sama dengan part 1, yaitu di right plane. Nah, sehingga silakan kalian klik seperti biasa di right plane, kemudian masuk ke sketch. Nah, di sini silakan teman-teman pilih circle untuk membuat diameter luar dari pipa anulus. Oke. Kemudian kita coba lihat dulu di soal. Kalau kita kembali kepada soal, nah, oke, saya coba lihat dulu. Nah, kalau kita lihat di sini di soal untuk pipa anulus, ya yang ini ya, itu pipa anulus. Pipa anulus sini pipa luar dengan outside diameternya 12,7 mm, kemudian tebalnya 1,6 mm. Oke, kita ingat-ingat ya, untuk outside diameter itu adalah 12,7. Maka kita masuk ke bagian SolidWorks yang tadi, kita atur diameter ini menjadi 12,7 dengan menggunakan fitur Smart Dimension. Silakan teman-teman klik Smart Dimension, kemudian arahkan mouse ini, kursor ini ke bagian lingkaran yang telah kita buat, yang ini ya, yang warna biru. Nah, dan klik. Nah, setelah kalian klik juga di sini secara sembarang untuk membuka dimensi dari pipa yang kita ingin buat. Oke. Kemudian kita atur dimensinya tadi 12,7 mm. Kalau sudah, klik OK, sehingga ini sudah 12,7 mm. Pastikan ini dalam satuan mmgs ya. Jadi kalau teman-teman sebelumnya buka satuan mmgs, maka harus dipastikan pada awalnya teman-teman harus dalam unit mmgs atau unit terkecil ya, milimeter, gram, dan sekon. Oke, kalau sudah, maka kita akan membuat inside diameter. Nah, karena 12,7 ini sebagai outside diameter, nah maka kita akan membuat offset entities. Silakan ke teman-teman klik offset entities, kemudian klik bagian lingkaran yang telah teman-teman buat di sini, klik. Nah, kemudian kita atur tebalnya itu adalah 1,6. Nah, 1,6, oke, masih salah ya. Oke, saya edit dulu. Nah, cara ngeditnya teman-teman tinggal
klik di sini ya, di offset entities. Oke, nah teman-teman silakan klik yang ini yang tadi, karena saya tadi enter ya, jadi kita hapus saja dulu ini supaya lebih cepat. Ini hapus, kemudian masuk offset entities, kemudian kita atur, kita letakkan, kita klik ini dari diameter OD dari anulus. Kemudian ini tebalnya sudah sesuai 1,6, kemudian kita reverse. Nah, jangan lupa ya, kita klik di sini reverse supaya lingkaran kuning ini ada di dalam diameter paling luar ya. Ya, sehingga kalau sudah seperti ini kita klik OK saja. Artinya kita sudah membuat sketch 2 dimensi dari pipa anulus. Nah, kemudian kita akan membuat solid ya, dengan cara silakan teman-teman klik bagian feature, kemudian klik extrude boss atau base. Nah, di sini kita akan mengatur panjang dari pipa anulus, yaitu sesuai dengan soal yang tadi 270 mm. Nah, kalau sudah, sehingga nanti akan muncul koreksi warna kuning seperti ini. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, sehingga kita sudah membuat pipa anulus dari double pipe heat exchanger. Tapi ini masih belum selesai ya, kita akan membuat inlet dan outlet yang memang tegak lurus dengan masing-masing ujung pipa. Oke, kita coba lihat di soal. Kita kembali pada soal. Nah, di sini kita lihat di paragraf ini, inlet dan outlet fluida pada pipa anulus ditempatkan sejauh 15 mili secara tegak lurus dari ujung pipa. Kemudian dengan ketinggian 20 mm dari sumbu pusat pipa. Oke, maka kita masuk ke bagian SolidWorks yang tadi. Oke, kita masuk ke bagian SolidWorks-nya. Nah, kemudian kita akan membuat lingkaran ya, lingkaran dengan jarak 15 mili dari sini ya, dari masing-masing ujung pipa. Oke, nah kita akan membuat sketch. Kita lihat dulu. Nah, ini sketch top plane ya, maka kita klik top plane, klik seperti biasa, kemudian klik sketch. Nah, kemudian kita akan menggambarkan. Oke, bisa ini di scroll up, scroll down ya, supaya kita bisa meng-zoom in atau meng-zoom out. Nah, kemudian kita pilih center line di sini. Ini ada tanda panahnya. Kita klik panah dari line, pilih center line. Nah, kemudian kita arahkan ke bagian titik pusat di ujung dari pipa. Kemudian kita tarik ke kanan tarik ke kanan secara horizontal ya, sehingga kalau tandanya sudah horizontal, di sini ada warna kuning garis ya, kuning bergaris. Artinya ini sudah horizontal seperti ini. Nah, kalau sudah, kita kasih dimensi di sini dengan dimensinya adalah 15 mili. Nah, kemudian kita buat lingkaran. Silakan di sini teman-teman klik circle, kemudian arahkan ke bagian ujung dari center line. Kita arahkan ini dengan dimensi ya, kita buat dimensi lingkaran ini sama dengan dimensi dari outside outside diameter dari anulus, yaitu 12,7 mm. Oke, kita di sini tulis 12,7. Nah, sehingga akan bersinggungan ya antara lingkaran yang telah kita buat dengan pipa anulus. Kalau sudah, kita buat lingkaran yang kedua dengan menggunakan fitur offset entities. Silakan teman-teman klik di sini offset entities, arahkan ke bagian lingkaran yang telah kita buat. Kemudian kita atur tebalnya sudah sesuai seperti ini, 1,6. Kemudian kita reverse supaya
yang warna kuning ada di bagian dalam dari warna biru. Nah, seperti ini ya. Artinya kita reverse. Setelah sudah, kita klik OK. Nah, sehingga kita telah membuat bagian dalam dari lingkaran. Kita sudah membuat bagian dalam ya, di bagian dalam dari pipa. Nah, kemudian kita akan memindahkan sketch ini ke atas ya. Kita akan membuat plan dulu. Kita akan membuat plan dengan cara masuk ke bagian feature, kemudian reference. Nah, biasanya kalau misalkan di bagian reference di sini ada pilihan plan. Nah, kalau tidak ada, maka pastikan di sini kita harus posisi sudah keluar dari sketch yang aktif. Maka kita klik OK saja ini. Nah, kalau sudah, maka seperti ini ya. Sudah tidak ada tanda X ataupun OK di sini. Kalau sudah tidak ada, ketika kita pilih reference lagi, maka akan muncul pilihan-pilihan yang sangat banyak ya dibandingkan dengan yang sebelumnya. Maka kita pilih plan. Nah, kemudian first reference-nya kita pilih di sini ya. Ini first reference. Di Tray Manager akan muncul seperti ini. Ada properties dari plan. Kita pilih first reference sebagai top plan ya, sesuai dengan gambar yang telah kita buat. Kita tadi telah membuat gambar lingkaran ini di bagian top plan. Nah, maka first reference-nya kita pilih top plan. Nah, caranya adalah kita mengklik bagian 4. Nah, kalau teman-teman tidak muncul seperti ini, silahkan klik bagian panahnya. Nah, ini bagian panah. Kemudian, nah ini kita pilih bagian top plan. Nah, sehingga akan muncul proyeksi warna orange seperti ini. Nah, kita arahkan top plane-nya ke atas. Nah, ini sudah ke atas ya, arahnya ke atas. Tapi di sini jaraknya 10 mm. Nah, sesuai dengan visual tadi, jarak ke atas adalah 20 mm. Itu tegak lurus dengan sumbunya. Maka kita di sini isi dengan 20, kemudian OK. Kalau sudah, kita akan pindahkan sketch ini, dua lingkaran ini ke atas ke bagian plan yang baru ya. Maka plan baru yang telah kita buat yaitu plan 1, kita klik biasa atau klik kanan juga bisa, kemudian pilih sketch di sini ya, sketch. Nah, kalau sudah, kita akan convert lingkaran yang telah kita buat tadi, convert entities. Jadi kita masuk ke pilihan ini di sini, convert entities. Silakan teman-teman klik. Kemudian silakan klik lingkaran bagian luar ini. Kemudian klik juga lingkaran bagian dalam. Sehingga di sini di bagian kiri properties dari convert entities ada dua bagian, yaitu lingkaran paling luar yaitu arc 1, kemudian ada juga arc 2. Artinya sudah dua lingkaran yang warna biru ini. Kalau sudah, kita klik OK untuk checklist. Nah, sehingga nanti kalau sudah sudah ada checklist akan berwarna hitam ya lingkarannya, dan juga akan membentuk seperti ini. Jadi ada entitas yang memang telah kita pindahkan dari bawah sini, dari sumbu utama, kemudian kita pindahkan ke plan 1 karena kita telah membuat sketch pada plan 1. Oke, kalau sudah, kita akan membuat 3 dimensi dari lingkaran yang telah kita buat dari ini OD dan ID. Kita buat 3 dimensi dengan memilih feature di sini. Kemudian kita pilih extrude boss base. Nah, defaultnya karena memang sebelumnya kita menggunakan fitur blind di sini, maka ya proyeksi warna kuning itu akan ke atas. Karena ini menyesuaikan dengan perintah extrude terakhir seperti itu. Karena terakhir kita mengextrude dengan blind dan juga ukurannya 270 ya, maka akan seperti ini sesuai dengan default terakhir seperti itu. Maka kita arahkan, kita ubah blind ini, kita ubah blind menjadi up to surface. Artinya kita akan mengextrude bagian 2 dimensi sampai dengan surface yang kita pilih. Ya, maka kita pilih surface-nya, kita klik bagian di sini ya. Kita akan mengextrude sampai dengan pipa annulus. Maka kita klik selimut pipa annulus di sini. Nah, kalau sudah kita klik, maka akan ada proyeksi warna kuning dari solid 3 dimensi yang akan diekstrudekan. Oke, kalau sudah, kita klik OK.
Nah, sehingga uh, inlet ini nanti ataupun outlet, misalkan ini kita akan jadikan sebagai inlet, ini sudah terhubung dengan pipa utama, pipa anulus utama. Oke, kita spasi untuk orientasi seperti ini. Kita klik tampilan mana, ini tampilan bagian atas, misalkan ini bagian depan, kita klik aja bagian depan. Kemudian kalau kita bagi dua, kita coba bagi dua apakah memang sudah berlubang di sininya atau belum. Kita coba lihat section view. Jadi kalau kita ingin membagi dua, kita klik di sini section view. Nah, di sini ada pilihan section 1, ada pilihan ini front plane, ini top plane, seperti ini dibagi duanya ke bagian atas, kemudian ini bagian right plane. Nah, maka kita pilih saja bagian ini ya, front plane, membagi dua untuk ke arah front plane. Nah, kalau kita lihat bagi dua, kita okekan dulu. Di sini ternyata masih belum berlubang ya. Nah, sehingga kalau misalkan kita ingin agar dinding pipa ini berlubang sesuai dengan besaran dimensi dari ide dari anulus ya, maka kita harus membuat extrude cut ya, membuat extrude cut untuk memotong sepanjang bulatan dari inner pipe ini, sepanjang dari inside diameter dari anulus pipe. Oke, maka kita buat lagi sketch ya, karena kita akan memotong di bagian pipa ini, maka kita buat sketch di sini ya. Silakan teman-teman buat klik plan 1, kemudian klik sketch yang baru di sini, sketch. Oke, kita buat lingkaran untuk memotong untuk memotong ke bagian pipa ya. Nah, bentuk lingkarannya adalah lingkaran inside diameter, maka silakan teman-teman klik inside diameter ini sudah ada, kemudian kita convert entities. Nah, kalau sudah akan seperti ini. Nah, kemudian kita akan membuat agar bentuk lingkaran ini memotong ke arah bawah dengan menggunakan features. Nah, kemudian kita pilih extrude cut. Nah, sehingga kalau secara default ini akan memotong melubangi seluruh bagian ke arah bawah. Kalau kita pilih blind, nah, maka kita pilih di sini up to surface seperti tadi ya. Kita pilih up to surface. Nah, kemudian kita akan cut sampai dengan surface bagian dalam dari pipa. Nah, maka kita klik pipa bagian dalam di sini, selimut pipa bagian dalam kita klik. Nah, sehingga nanti proyeksinya akan memotong sampai dengan sini, sampai dengan pipa bagian dalam. Kalau kita klik pipa bagian atas itu tidak memotong karena memang batasannya sampai dengan selimut bagian pipa paling atas, sehingga dipastikan itu kurang tepat ya. Kita harus memilih bagian selimut pipa di bagian dalamnya dari anulus. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, sehingga ini akan terbentuk lubang di pipa anulus ya, artinya sudah berlubang. Nah, kalau sudah ya, maka kita akan kita buat di bagian ujung pipa selanjutnya. Oke, kita hidden dulu sketch ini supaya tidak mengganggu. Kita klik kanan dari sketch lingkaran yang di tengah ini, kemudian kita hide sehingga sketchnya sudah bersih ya, artinya terlihat sudah baik ya, sudah rapi. Oke, kita akan membuat plan baru seperti plan ini, tapi arahnya ke arah bawah. Silakan teman-teman masuk ke bagian seperti itu tadi, feature, kemudian reference, pilih plan, kemudian first reference seperti itu tadi kita pilih di sini top plan. Oke, saya salah, ini saya hapus, delete, ini delete lagi, saya ulangi. First reference nya kita pilih sebagai top plan, kemudian jaraknya ini sudah 20 mili. Nah, tapi ini arahnya ke atas ya, kita arahkan ini ke bawah, arahnya kita arahkan ke bawah bukan ke atas, maksudnya seperti itu. Oke, supaya arahnya ke bawah maka kita klik checklist di sini, flip offset. Nah, sehingga arahnya sudah ke bawah. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, sehingga kita sudah membuat plan kedua di sini. Nah, kemudian lakukan hal yang sama dengan cara yang tadi, kita akan membuat
lubang outlet, yaitu di arah sini di bagian bawah. Oke, saya nonaktifkan dulu section view-nya, kita nonaktifkan sehingga akan normal kamera seperti sedia kala. Kemudian kita masuk ke bagian plane yang bawah, yaitu ini plane 2, kemudian klik plane 2, kemudian sketch. Nah, kita akan menggambarkan lingkaran di sini, lingkaran di arah sini dengan jarak 15 mm dari ujung. Maka silakan teman-teman pilih bagian line, kemudian center line, kita pilih dari sini tengah-tengah dari ujung pipa sampai ke secara horizontal, kita tarik ke kiri dengan jarak 15 mili. Oke, kalau sudah, kita buat circle. Ini kita isi diameternya tadi ya, diameternya kurang lebih 12,7, klik OK. Nah, kemudian kita buat ini 12,7 sebagai outside diameter. Maka kita membuat inside diameter dengan menggunakan offset entities, klik bagian lingkaran yang telah kita buat, kemudian reverse. Ini tebalnya sudah sesuai 1,6. Oke, kalau sudah, klik OK. Nah, kemudian ini sudah selesai. Kita akan membuat, coba saya spasi dulu, spasi. Oke, saya spasi lagi. Nah, sehingga akan muncul tampilan yang lebih baik ya, seperti ini, orientasi yang sudah lebih baik. Kemudian kita masuk ke bagian feature dan extrude boss base, kita arahkan surface, ini sudah up to surface. Kemudian kita klik bagian selimut dari pipa. Oke, kalau sudah seperti ini, klik OK. Kemudian jangan lupa, karena memang ini belum berlubang di dalamnya, nah ini masih belum berlubang ya, artinya tidak ada lubangnya. Supaya berlubang ya, maka kita buat sketch baru di sini, di sketch yang sama di plane yang sama, sketch yang di sini ya, di sketch di plane yang sama. Kemudian klik plane yang sama itu, yaitu plane 2, kemudian pilih sketch. Nah, kalau sudah, karena lingkarannya ada di sini ya, maka kita normal tuh lagi ya. Nah, teman-teman bisa klik kanan dari plane 2. Nah, kemudian normal tuh. Nah, sehingga akan muncul, sehingga akan terbalik ya posisinya, view-nya akan kebalik. Sehingga di sini kita sudah bisa melihat lingkaran bagian luar, lingkaran bagian dalam. Oke, silakan teman-teman klik lingkaran bagian dalam, kemudian convert entities. Nah, kalau sudah, maka kita, nah ini yang warna abu-abu ini, kita akan extrude cut ke bawah untuk memotong atau membuat lubang dari pipa yang solid ini. Oke, kemudian kita masuk ke bagian feature, kemudian pilih ini extrude cut. Kemudian kita arahkan ke bawah. Ini sudah up to surface. Nah, kalau sudah up to surface, pastikan up to surface. Kemudian silakan teman-teman pilih bagian dalam dari pipa. Artinya kita memotong ya, artinya lingkaran ini kita akan membuat potongan ke arah bawah sampai dengan surface yang kita pilih ya. Maka kita pilih surface ini, sehingga akan nantinya di sini akan yang warna kuning sebagai lubangnya, akan berlubang ya dari atas menembus ke bagian bawah ya, surface di sini. Kalau sudah, klik OK. Nah, sehingga ini sudah berlubang ya, artinya kita sudah selesai membuat lubang untuk bagian outlet misalnya. Kalau ini nanti kita akan menjadikan sebagai outlet. Oke, kalau sudah, kita masuk ke bagian tutup dari ujung pipa. Nah, karena di sini nanti akan dipasang pipa bagian dalam atau inner pipe, maka nanti di sini perlu penyangga, perlu agar pipa bagian dalam ini memang tersanggah dengan baik oleh pipa anulus ya. Maka kita harus membuat tutup pipa sekaligus yang menjaga pipa inner pipe. Sehingga di sini silakan teman-teman klik di bagian bidang yang akan kita tutup ataupun ya pada bidang yang akan kita buat penyangganya ya. Maka kita klik bagian sini ya, face, surface dari tebal anulus, klik yang sini tebal anulus.
kemudian klik sketch. Nah, maka kita sudah diarahkan ke bagian bidang tebal dari anulus. Maka di sini sudah aktif sketch 7, artinya sketch yang akan kita gambar. Nah, silakan teman-teman buat lingkaran dengan diameter. Nah, kita pilih dari bagian tengah ini ya, dari origin titik tengah. Kita buat dengan diameternya itu sama dengan diameter luar dari pipa bagian dalam. Ingat ya, karena memang kita ingin menyangga pipa inner pipe, maka nanti lubangnya itu, maka lubang anulus ini harus sama dengan OD dari inner pipe. Nah, maka OD inner pipe sesuai dengan yang telah kita rancang sebelumnya, yaitu 6,35 ditambah dengan 2 kali 0,5 ya, tebalnya 0,5. Nah, inside diameternya tadi kalau inner pipe 6,35, tebalnya 0,5. Nah, sehingga maka diameternya akan menjadi 7,35. Nah, maka di sini silakan teman-teman isi ini 7,35. Klik OK. Nah, ini sebagai nanti lingkaran ini ya sebagai lingkaran paling luar dari inner pipe. Oke, kalau sudah, nah yang warna abu-abu ini ya sebagai lubang dari anulus nantinya. Nah, yang warna putih, nah bidang warna putih ini kita akan tutup ya oleh solid 3 dimensi. Maka kita selain membuat lingkaran 7,35 yang ini, maka kita juga harus membuat lingkaran yang serupa dan berimpit bersama dengan lingkaran yang ini ya. Artinya kita membuat lingkaran yang ukurannya sama dengan lingkaran yang warna orange ya. Maka silakan teman-teman klik bagian warna ini, lingkaran orange nya bagian dalam anulus, kemudian convert entities sehingga akan menjadi entitas yang baru seperti itu. Pastikan kita telah membuat dua lingkaran pertama dengan ukuran 7,35 yang ini, kemudian lingkaran yang kedua kita peroleh dari convert entities dari ide anulus. Oke, kalau sudah, maka kita akan mengekstrud lingkaran yang telah kita buat. Nah, tapi kita akan ekstrud di antara dua lingkaran ini, lingkaran luar kemudian lingkaran dalam. Artinya surface ini kita akan ekstrud ke arah bagian dalam. Oke, maka silakan teman-teman masuk ke background feature, kemudian extrude boss base. Nah, kemudian di directionnya kita ubah atau surface-nya menjadi blind. Nah, sehingga proyeksinya akan seperti ini. Nah, kita ubah panjang dari tutup pipa ini, tutup penyangganya adalah sama dengan tebal dari anulus, yaitu 1,6. Nah, sehingga akan seperti ini tutupnya ke arah luar. Supaya ke arah dalam, maka kita reverse. Maka silakan teman-teman klik di sini reverse direction. Nah, sehingga sudah terbentuk ya, ini nanti tebal ke arah dalam. Kalau sudah, klik OK. Nah, sehingga nanti ini sebagai penyangga pipa inner pipe ya, penyangga inner pipe nantinya. Oke, kemudian lakukan hal yang sama untuk sisi ujungnya lagi yang belum. Nah, nanti sisi ini kita akan buat lagi penyangga sama dengan cara sebelumnya. Nah, tapi kita bisa lebih cepat ya, karena kita telah membuat penyangga atau tutup pipa sebelumnya. Maka kita masuk ke bagian tebal dari anulus, yaitu tebal yang ini. Kemudian klik itu, kemudian pilih sketch. Nah, kalau sudah, kita akan convert dua entitas, yaitu entitas ini ya, untuk entitas ide dari anulus. Klik ide dari anulus yang ini sehingga warnanya menjadi biru, kemudian convert entities. Nah, setelah lagi kita akan membuat ini ya. Nah, kalau ini kan bentuk kolanya seperti ini, kita spasi. Nah, kita akan membuat lingkaran yang bagian dalamnya. Klik lingkaran bagian dalam, kemudian convert entities sehingga sudah membentuk dua lingkaran. Artinya kita tidak usah secara manual menggunakan smart dimension, karena dimensinya telah pernah kita buat sebelumnya. Kalau sudah, kita masuk feature, kemudian extrude boss base, kita arahkan ke bagian dalam.
Nah, ini bagian luar, kita arahkan bagian dalam, maka ini kita klik di sini reverse direction. Nah, kalau sudah, kita klik OK. Nah, sehingga kita sudah selesai membuat penyangga dari pipa anulus, penyangga untuk inner pipe di pipa anulus. Kalau kita bagi dua tampilannya, maka coba kita bagi dua. Kita masuk section view, kemudian klik. Nah, kita klik OK saja. Nah, sehingga di sini nanti ini sebagai penyangga dari pipa bagian dalam ya. Penyangga untuk inner pipe ini sudah bolong, sudah bagus. Ini juga nanti sebagai penyangga inner pipe. Jadi dimungkinkan nanti tidak ada kebocoran dari fluida di dalam anulus keluar begitu, karena sudah ada penahan ya di sini, sudah ada yang menghalangi atau tutup dari anulus yang memang bersinggungan langsung dengan inner pipe. Oke, kalau sudah, kita klik seperti biasa, section view kita normalkan kembali, kemudian kita save, kemudian kita namai ini sebagai part 2 anulus. Salah ya, anulus. Klik save. Nah, sehingga kita telah membuat part kedua. Kalau sudah, kita cancel saja, kita sudah selesai membuat part 2, artinya totalnya 2 part. Oke, sekarang kita masuk ke bagian assembly. Nah, maka silakan teman-teman buka menu file, kemudian new, kemudian assembly. Artinya kita akan mengassembly 2 part yang telah kita buat, yaitu untuk inner pipe dan juga anulus. Ya, maka silakan teman-teman pilih part 2 dulu ya, part yang barusan, part 2 anulus. Nah, kemudian ini tempatkan. Oke. Masuk ke assembly. Oke, ini ada kesalahan, ini menghilang ya. Ini silakan masuk ke insert komponen. Kalau menghilang, kita klik part 2 anulus, open. Nah, kemudian ini pastikan silakan dengan klik secara sembarang saja. Oke. Kita pilih saja di sini. Nah, kemudian kita klik, kita masukkan komponen yang selanjutnya yang kurang, yaitu inner pipe. Kemudian open, kita dekatkan saja supaya nanti kita bisa mudah untuk mensimetrikan antara inner pipe dengan anulus. Oke, kalau sudah, kita akan memasangkan agar pipa inner pipe ini ada di dalam pipa anulus. Nah, silakan teman-teman masuk ke bagian mat ini untuk mematchingkan atau memasangkan komponen yang telah kita buat. Nah, silakan teman-teman pilih surface ataupun selimut dari pipa bagian dalam atau pipa inner pipe, kemudian klik juga surface dari atau selimut dari anulus pipe. Nah, karena artinya selimut dengan selimut. Nah, selimut dipasangkan dengan selimut sehingga nanti akan konsentrik, artinya sesumbu. Nah, kalau sudah sesumbu seperti ini, di sini kan sudah aktif konsentrik, artinya pipa bagian dalam ini sesumbu ya, atau ya sumbunya sama dalam satu sumbu dengan pipa anulus. Kalau sudah, klik OK, artinya kita sudah men-setting mat pertama. Kemudian kita setting lagi mat kedua dengan cara supaya pipa bagian dalam ini letaknya di tengah-tengah, ataupun intinya pipa inner pipe dengan anulus ini posisinya center seperti itu. Nah, maka kita klik bagian tebal masing-masing dari pipa, yaitu tebal dari anulus, kita klik yang ini, kemudian klik juga tebal dari
inner pipe. Tebalnya ya, artinya kalau tebal itu di antara dua lingkaran atas, ini di antara dua lingkaran atas dan juga lingkaran yang bawah. Nah, silakan klik face-nya, tebalnya. Nah, kalau sudah diklik maka otomatis ini akan menyesuaikan. Ini akan posisinya akan di tengah seperti itu. Oke, kalau sudah kita arahkan, kita menginginkan jaraknya ini adalah 15 mili ya, supaya center ya, maka silakan masuk ke advance, kemudian profile center, supaya kemudian kita isi ini distance-nya adalah 15 mili. Nah, klik di luar di sini seperti biasa untuk memastikan proyeksinya seperti apa. Nah, ini proyeksinya sudah center ya, sisi kiri, sisi kanan, ujung kiri, ujung kanan sudah center. Kalau sudah, klik OK, maka kita sudah selesai mematchingkan atau memasangkan antara pipa bagian dalam dan juga anulus. Nah, kalau sudah, kita klik OK. Nah, sehingga kita sudah selesai untuk memasangkan pipa anulus dan inner pipe. Oke, kalau sudah, kita masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu ke flow simulation. Nah, ini adalah toolbar flow simulation. Kalau teman-teman tidak ada toolbar flow simulation, maka pastikan teman-teman harus mengaktifkan dulu di bagian add-ins flow simulation agar memang muncul di bagian toolbar. Nah, caranya teman-teman bisa masuk ke bagian setting di sini. Ya, kalau ada setting, silakan cari di sini settings. Ya, settings. Oke, coba saya lihat kalau saya setting. Nah, ini ya, kalau saya di sini ada di bagian options. Nah, silakan masuk ke bagian options. Nah, sebentar, ini bukan ya, ini add-ins. Kita cari add-ins sebetulnya. Saya di bagian coba saya cek dulu. Nah, ini ya di bagian tools. Silakan teman-teman masuk ke bagian menu bar tools, kemudian pilih add-ins. Nah, pastikan di sini di SolidWorks add-ins teman-teman checklist di sini. SolidWorks Flow Simulation-nya dipastikan harus terchecklist, dan juga di startup-nya juga memang harus terchecklist juga begitu ya. Kalau sudah terchecklist, klik OK, sehingga nanti akan muncul di sini toolbar yang baru, yaitu Flow Simulation. Oke, kalau sudah, kita masuk ke bagian wizard. Ya, kita masuk ke bagian wizard. Kemudian nah syaratnya artinya ini kita kalau sudah mengassembly kita harus save. Kalau tidak di save maka kita tidak bisa melanjutkan ke tahapan selanjutnya, yaitu flow simulation. Kita save, Ctrl S, kemudian ya ini saya namakan assembly 1 saja dan save. Oke, kita masuk ke bagian wizard. Nah, ini kita namakan ya, ini namakan misalnya simulasi. Saya hapus saja ini, simulasi underscore HE underscore double pipe, kemudian underscore lagi counter flow underscore basic mesh, misalnya seperti itu, basic mesh. Nah, kita menggunakan mesh yang basic ya, sesuai dengan soal yang tadi. Oke, kita next, kemudian kita pilih satunya SI saja. Kemudian di sini temperaturnya kita ubah atau unitnya dari Kelvin menjadi Celsius agar mudah untuk dibayangkan ya kalau dalam Celsius. Kalau sudah, kita next. Kemudian di sini kita akan checklist fluid flow sudah pasti. Kemudian karena ada perpindahan panas maka kita checklist time dependent. Nah, untuk sementara kita checklist 2 ini saja. Untuk gravity kita abaikan saja dulu. Kita fokus di bagian perpindahan panas saja ya, tanpa dengan gravitasi. Oke, ini hanya untuk pembelajaran ya, untuk simulasi yang sederhana. Kemudian di sini di analysis type kita pilih internal. Kenapa internal ya? Karena analisis fluid flow-nya itu ada di dalam pipa, sehingga kita analisis type-nya internal. Ini simbol eksternal, ini simbol internal. Oke, kalau sudah, kita next. Ini defaultkan saja dulu. Kemudian liquids, kita pilih liquids. Untuk fluidnya kita pilih liquids. Kemudian kita pilih etanol, kita
pilih add, kemudian water juga kita klik add. Nah kemudian kita next. Nah materialnya, solusinya kita pilih material yang ada di dalam HE yang paling utama yang terjadi perpindahan panas, yaitu di inner pipe ya. Maka inner pipe nya kita setting materialnya sesuai dengan di study case, yaitu materialnya adalah tembaga atau kupar. Silakan teman-teman pilih kupar, kemudian next. Nah, kemudian kalau sudah ini ya kita abaikan. Memang adiabatic wall artinya tidak ada perpindahan panas atau geologi panas dari sistem ke lingkungan ya, karena perpindahan panas ini hanya terjadi di dalam sistem ya. Kalau sistem ke lingkungan, kalau dari atas ke lingkungan itu tidak ada ya, maka kita pilih adiabatic wall. Kemudian kita next. Nah ini parameter lingkungannya, tekanan 101,3 kPa, kemudian temperaturnya kita ubah saja ini menjadi 25 temperatur lingkungan. Kalau sudah kita finish. Nah sehingga di sini akan muncul message, akan muncul notifikasi atau pop up yang menyatakan kita harus membuat leads ya. Kita harus membuat agar sistem yang telah kita assembly ini menjadi sistem yang tertutup. Karena masing-masing inlet dan outletnya masih belum kita tutup ya, maka kita harus membuat tutupnya. Nah tutup di dalam SolidWorks ini di flow simulation itu namanya leads ya. Maka nah di sini sudah ada message pemberitahuan pop up supaya kita membuat leads ya. Maka silakan teman-teman ikuti saja langkah-langkah yang memang sudah muncul. Kita klik yes. Nah kemudian di sini ada property create leads, artinya kita sekarang harus menselect planar face, kita harus menselect bagian yang terbuka ya, atau yang akan kita beri tutup. Nah inilah bagian yang terbuka yang akan kita tutup. Nah maka kita klik bagian tebalnya ya, kita bukan klik selimutnya, ini selimut juga. Nah maka kita klik di antara dua lingkaran, atau kita mengklik tebalnya. Nah ini ya, tebal di antara dua lingkaran. Maka kita klik, nah sehingga akan muncul simbol seperti ini. Nah kalau sudah, nah ini tutupnya bisa kita atur, ketebalan dari tutup bisa kita atur, misalkan thicknessnya 1 mili, serah bebas, disesuaikan. Maka kalau sudah kita klik OK. Jangan dulu OK ya, tapi kita pilih juga tutup di bagian yang terbuka yang lain seperti ini. Kita pilih file ini. Kemudian kita pilih bagian ujung yang lain, yang ini, kemudian yang bawah juga sama. Nah kalau sudah kita klik OK saja, artinya ini kita sudah membuat 4 tutup ya, karena masih di masing-masing inlet dan outlet. Kalau sudah klik OK, nah kemudian kita klik OK saja untuk mereset computational domain. Ini juga sama, untuk mereset mesh kita klik OK. Kemudian kita klik spasi, kita ketengahkan ya tampilan front plane. Nah sehingga kalau kita cek, nah ini adalah yang warna abu-abu kotak ini, kotak abu-abu ini menunjukkan computational domain, artinya domain yang mana SolidWorks akan menghitung fenomena fluid flow ya, dan juga perpindahan panas. Nah kemudian supaya computational domain ini tidak atau terlihat tidak mengganggu, maka kita cukup hide saja di bagian computational domain. Nah ini ya, silakan teman-teman klik biasa, klik kanan computational domain, kemudian hide. Oke, sehingga tampilannya sudah cukup rapi, bersih. Kalau sudah, kita akan mengecek terlebih dahulu apakah memang benar sistem ini sudah benar-benar tertutup dan juga tidak ada kebocoran atau tidak. Nah caranya, silakan teman-teman masuk ke bagian sini, bagian check geometry di bagian atas, flow simulation, kemudian check geometry, silakan diklik. Nah kemudian di sini silakan teman-teman solve fluid volume. Oke, fluid volume is zero. Kenapa seperti ini? Nah ini karena kita belum unchecklist exclude cavities ya. Nah maka kita unchecklist saja terlebih dahulu, kemudian solve fluid volume.
Nah, sehingga di sini akan ada proyeksi warna biru. Nah, warna biru ini menunjukkan fluida yang ada di dalam sistem. Nah, ini untuk fluida di bagian inner pipe seperti ini, artinya tidak ada kebocoran, sudah pasti tertutup, dan juga di bagian anulus seperti ini. Tidak ada kebocoran. Kalau ada kebocoran, maka nanti tidak akan muncul gambar warna biru, ya, artinya kosong. Artinya SolidWorks tidak bisa mendefinisikan bagian mana fluida yang akan diisi karena bocor, begitu ya. Oke, kalau sudah dipastikan bahwa tidak ada kebocoran, maka kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu sesuai dengan urutan yang ada di Trig Manager di sini di input data. Maka kita tadi sudah menginputkan computational domain secara otomatis ya dari sistemnya itu sendiri, dari softwarenya itu sendiri. Kemudian kita masuk ke bagian fluid subdomain. Nah, sebelum masuk ke fluid subdomain, maka kita harus bagi dua dulu supaya lebih mudah untuk menentukan fluid subdomain, kemudian solid material, boundary condition, dan yang lain sebagainya. Maka kita bagi dua secara melintang ya, dari ujung pipa ke ujung pipa yang lain. Kita bagi dua tampilannya dengan mengklik section view. Nah, section view kita klik, kemudian kita arahkan supaya plumb plane ini memang di tengah-tengah dari penampang pipa ya, seperti ini ya, kurang lebih seperti ini kira-kira saja. Kalau sudah ke tengah, kemudian kita klik OK, maka langkah selanjutnya kita masuk ke bagian tadi ya, ini fluid subdomain. Artinya kita akan mendefinisikan domain fluida yang akan kita rancang, yang akan kita tentukan. Nah, maka kita akan membuat dua domain. Domain pertama adalah di bagian inner pipe ya, maka kita pilih bagian inner pipe yang ini, artinya fluida yang kontak dengan inner pipe kita pilih setlist yang mana, bebas ya, yang penting yang ada di dalam inner pipe, bisa bagian selimut pipanya ataupun bagian leadnya, sama saja. Saya ambil di sini bagian lead. Nah, maka nanti akan otomatis membentuk subdomain dari fluida. Nah, yang warna biru ini sebagai domain fluida yang kita set. Nah, fluida yang warna biru ini kita set menjadi water ya, sesuai dengan di study case tadi. Inner pipe ini akan diisi oleh water. Maka silakan di sini Anda checklist yang ethanol. Artinya kita hanya membutuhkan water saja. Pastikan water ini sudah ada checklist. Kemudian suhu inisial ya, initial condition, suhunya adalah suhu air panas, hot water, di mana suhu air panas ini adalah suhunya 90 derajat Celcius. Kalau sudah, klik OK. Nah, ini sudah berikutnya water, kemudian suhu di sini, kemudian parameternya adalah suhunya 90 derajat Celcius. Kalau sudah, klik OK. Nah, kemudian kita membuat fluid subdomain kedua, yaitu di bagian anulus. Nah, silakan teman-teman klik kanan di bagian fluid subdomain, kemudian insert fluid subdomain. Nah, kemudian kita klik sekarang di bagian anulus ya, bebas dimanapun, yang penting kontak dengan fluida di anulus. Bisa di sini, bisa di bagian selimut dalam anulus, ataupun di sini juga bisa. Saya ambil di sini saja. Nah, sehingga nanti akan muncul proyeksi warna biru yang artinya ini adalah sebagai fluida di dalam anulus. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya sudah sesuai, silakan teman-teman pilih di fluida anulus ini sebagai ethanol sesuai dengan study case. Maka di sini kita hanya menceklis bagian ethanol, waternya kita unchecklist. Nah, kemudian ethanol sebagai adalah suhu lingkungan ya, maka di thermodynamic parameter sudah sesuai ya, suhunya sudah suhu lingkungan. Kalau sudah, klik OK. Nah, sehingga kita sudah menentukan subdomain dari fluida di dalam heat exchanger. Kalau sudah, maka langkah selanjutnya kita masuk ke bagian menentukan. Tadi kita menentukan fluidanya, sekarang kita menentukan material dari heat exchanger itu sendiri, khususnya di bagian perpindahan panas, yaitu di bagian inner pipe. Maka silakan teman-teman klik kanan solid material, kemudian insert solid material. Kemudian di sini selection, silakan teman-teman pilih karena kita akan menseleksi bagian in part dari inner pipe. Nah, silakan teman-teman pilih di sini di bagian panahnya. Di bagian panah assembly, pilih bagian part 1 yaitu inner pipe. Nah, sehingga di sini akan muncul part 1 inner pipe. Kita pilih di sini sebagai
free define, kemudian pilih metals, kemudian cari copper. Nah ini copper ya. Nah, kalau sudah klik OK, artinya kita sudah mendefinisikan copper. Lalu bagaimana dengan mendefinisikan bagian anulus? Nah kita bisa mendefinisikan anulus dengan soal yang tadi, yaitu materialnya steel mill. Nah, tapi karena memang di sini sistemnya adalah adiabatic wall, artinya tidak terjadi perpindahan panas dari wall ini, dari anulus ke lingkungannya, maka kita abaikan saja. Maka kita tidak usah isi karena memang tidak berpengaruh. Sekali bersifat seperti itu, karena hasilnya sama saja, karena ya asumsinya adalah tidak terjadi perpindahan panas dari anulus ke lingkungan seperti itu. Maka di sini kita abaikan material yang ada di anulus karena tidak terjadi perhitungan di sana. Kalau sudah, kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu boundary condition. Kita akan menentukan kondisi batas. Kondisi batas itu diantaranya adalah kita menentukan masing-masing inlet dan outlet, itu intinya. Nah silakan teman-teman klik kanan boundary condition, kemudian insert boundary condition. Nah kemudian setelah itu kita akan menentukan, pertama supaya lebih mudah, kita akan menentukan di bagian inner pipe dulu. Kita tentukan di bagian inner pipe inlet dan outlet. Oke, pertama kita menentukan inlet. Nah misalkan inlet ini kita akan pasang di inner pipe, di sini ya inner pipe, tapi di bagian kiri. Oke, maka kita pasang di sini, kita klik bagian lead. Ya ingat ya, kita bukan mengklik bagian selimut, tapi kita klik bagian inletnya. Di bagian inletnya adalah di sini, di bagian inlet yang kontak dengan fluida. Kita tidak bisa memilih inlet yang ada di sini, di lead bagian luar, karena ini tidak kontak dengan fluidanya, tidak kontak dengan fluida yang ada di dalamnya. Nah sehingga ini salah ya. Nah ini kita hapus. Yang benar adalah kita harus mengklik bagian surface lead yang kontak dengan fluida yang ada di dalam, yang ada di fluid subdomain. Nah maka harus seperti ini, sehingga X nya akan ke kanan. Nah seperti arahnya seperti ini ya, jadi ada tanda X yang arah ke kanan. Kalau sudah, maka kita masukkan parameter untuk inlet dari hot water, yaitu inlet mass flow. Kemudian kita isi sesuai dengan di study case. Ini m dot-nya adalah 0,02. Nah kemudian kita lihat kita mode dengan parameter suhunya apakah memang sudah sesuai. Nah suhunya karena sudah kita set di fluid subdomain, maka boundary condition juga akan menyesuaikan dengan yang fluid subdomain. Nah suhunya sudah sesuai, suhunya sudah 90 derajat Celcius. Kalau sudah, klik OK. Nah kemudian kita tentukan di bagian inner pipe untuk outletnya, yaitu di sebelah ujung sebelah kanan. Nah maka kita masuk ke boundary condition yang tadi. Nah kemudian kita klik bagian ini seperti tadi mirip ya, di bagian lead yang kontak dengan fluidanya. Ingat ya, kita pilih lead yang kontak dengan fluida yang ada di dalam pipa. Nah kalau sudah, kita klik ini. Kalau sudah, kita masuk ke bagian ini types dari boundary condition, yaitu pressure openings. Nah kita pilih environment pressure. Nantinya surface ini nanti akan berhubung dengan kondisi lingkungan, ya, tekanan lingkungan. Oke, kalau sudah, klik OK. Nah dengan tanda-tandanya ada dua. Nah ini artinya static pressure, ya, tekanan lingkungan maupun tekanan statisnya. Nah kita sudah mendefinisikan input dan output di inner pipe. Nah maka kita bisa kita rename saja lah supaya memang tidak bingung. Inlet slow 1, satunya kita ubah yang kurung ini adalah hot ya. Nah kemudian yang environment pressure 2 ini juga sebagai hot, kita ubah, kita rename dengan cara klik dua kali secara perlahan, tidak berbarengan dengan cepat, artinya jadi jeda satu keduanya. Klik satu kali, kemudian klik satu lagi. Oke, ini hot. Oke, sudah selesai. Sekarang kita definisikan boundary condition yang kedua, yaitu mengkondisikan atau membuat boundary condition pada pipa anulus. Ya. Nah, karena sistemnya adalah control flow, maka tadi di sini bagian inlet inner pipe, ya maka inlet dari anulusnya harus ada di sini. Ya maka silakan teman-teman klik bagian lead ini, kemudian kita isi dengan inlet mass flow, kemudian emerald-nya sama dengan ethanol yaitu 0,02. Kalau sudah, klik OK.
Oke, saya coba lihat dulu yang fluid sebelum 2 apakah memang benar etanol atau tidak. Oke, sudah sesuai ya. Oke, kalau sudah sesuai kita rename saja dulu inlet flow 3 ini sebagai yang cooled ya, karena etanol ini sifatnya cooled, maksudnya dalam keadaan dingin. Oke, kemudian kita membuat boundary condition yang kedua dengan mengklik bagian yang lid atas ini ya, tapi yang kontak dengan fluidanya. Kemudian kita pilih di sini pressure opening, kemudian environment pressure, kemudian di sini tekanan dan suhu, tekanan dan suhu lingkungan. Ya, kalau sudah kita klik OK. Nah, ya kita sudah sesuai. Kita telah membuat masing-masing boundary condition untuk inlet dan outlet di masing-masing pipa, baik itu inlet pipe maupun anomalous pipe. Kalau sudah, kita rename saja dulu yang ini menjadi tempatnya, kita hapus ini menjadi group. Oke, kemudian kita masuk ke langkah selanjutnya, itu goals, untuk menentukan parameter apa yang pengen kita cari, yaitu masuk ke insert surface goal. Kemudian kita ingin menentukan berapa suhu atau temperatur di bagian ujung dari di bagian ujung dari pipa ini ya. Ini adalah bagian output. Kemudian kita pilih temperatur fluid average ya, temperatur fluid average. Nah, sebetulnya perbedaan antara average dan bulk average ini perbedaan yang memang cukup cukup berbeda. Kalau bulk average ini mengacu kepada suhu rata-rata yang memang mengandung unsur mass flow. Nah, jadi yang paling tepat itu sebetulnya harusnya bulk average. Maka kita checklist saja dua-duanya, average dan bulk average. Nah, kalau sudah, kita klik OK. Nah, kita ini kita rename saja ini sebagai THO. Kemudian untuk yang bawah juga sama THO tapi yang bulk average. Oke, TH, bulk output seperti itu. Oke, kita sekarang masuk ke bagian surface goal 2, yaitu bagian outlet dari tanulus, yaitu di sini. Oke, maka ini karena defaultnya sudah kita seleksi tadi, maka kita hapus dulu ini, klik kanan, kemudian klik selection, kemudian pilih bagian ini, bagian lead yang memang kontak dengan fluidanya. Kemudian kita pilih temperatur average dan juga bulk average. Kalau sudah, maka kita klik OK saja. Kemudian kalau kita rename yang ini menjadi TCO, kemudian yang bawah TCBO ya, TCBO. Oke, kalau sudah ya, maka kita sekarang masuk ke langkah selanjutnya, yaitu mendefinisikan mesh. Ya, spasi dulu supaya tampilannya lebih bagus. Nah, bagian mesh kita sesuai dengan soal yang tadi, levelnya adalah level 4. Silakan klik kanan global mesh, edit definition, kemudian kita pilih level 4, klik OK. Kalau sudah, kita running saja. Kita running, klik run di sini, kemudian run. Kemudian silakan teman-teman tunggu sampai solver ini selesai. Dan ini sudah ada tanda berkedip, artinya solver ini sudah mulai terbuka dan berjalan dan berhitung ya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat, di sini ada grafik, ada dashboard juga, info. Untuk goal plot kita bisa melihat di sini, kita bisa membuat goal plot. Kemudian kita lihat TH, TC dan TH0 maka konvergen atau tidak, TC0 dan TH0. Kita klik OK. Nah, sehingga nanti di sini akan terjadi iterasi. Ini iterasi 20, 30, jadi X ini adalah iterasi, Y-nya adalah suhu yang dicapai sampai mencapai keadaan yang steady atau seperti itu.
Ya, maka kita coba tunggu saja apakah memang steady atau tidak. Oke, di sini solvernya sudah selesai. Di sini sudah muncul ya. Solver simulasinya sudah selesai. Ini kita terlihat sudah cukup konvergen. Ini suhu average-nya yang menjadi TC0, TC out 40,17, kemudian TH out-nya menjadi 72 dari 95. Oke, kita masuk ke bagian result. Silakan tekan ke bawah, scroll ke bawah, dan masuk ke bagian result. Kemudian kita pilih di sini. Pertama kita ingin mengetahui temperatur masing-masing outlet dari etanol dan water. Kita masuk ke bagian cold plot, klik kanan cold plot, kemudian insert. Kemudian kita pilih ini all, cek semua, kemudian show. Nah di sini, oke, untuk TH0 average value-nya 72,65, kemudian TC0 40,18. Kemudian untuk ini adalah TH bulk average untuk outlet 7, kemudian untuk TC bulk average-nya yang outlet ini 4,76. Oke, sehingga di sini nanti bisa ketahuan ya, artinya temperatur. Kalau ya temperatur untuk TH itu berkurang dari 90 menjadi untuk bulk average-nya menjadi 76,74. Sedangkan untuk yang bagian cold, yaitu untuk etanol, temperaturnya naik dari 25 sampai dengan oh ini ya saya salah baca, mohon maaf. Nah jadi kita lihat average value. Jadi untuk TC bulk average untuk outlet suhunya naik dari 25 menjadi 44,76. Oke, kemudian kita klik OK saja. Ini sudah selesai. Kalau kita ingin melihat grafiknya, silakan teman-teman klik kanan cold plot, kemudian show. Nah ini adalah grafik untuk TH0. Kita bisa memilih grafik yang lain, tinggal teman-teman klik dulunya saja TH0, kita klik. Nah ini ada pilihannya, kita ingin melihat iterasi atau konvergensi dari variabel yang mana, misalkan variabel yang TC bulk outlet. Kemudian klik checklist, sehingga TC temperatur dari etanol ini naik dari 25 sampai nanti akan steady di kurang lebih temperatur yang tadi ya, yang telah saya sebutkan sebelumnya. Oke, kalau memang ini sudah, nanti silakan bisa teman-teman simpan, bisa screenshot, screen ataupun cara yang lain, banyak caranya. Kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya, karena kita sudah bisa mendapatkan parameter yang temperatur bagian A. Di study case kita sudah menjawab soal yang A, maka kita masuk ke soal yang B, yaitu ingin mengetahui distribusi temperatur secara melintang dari ujung pipa ke ujung pipa yang lain. Maka untuk cold plot kita klik kanan saja, kita sembunyikan, kemudian hide all. Kita masuk ke bagian cut plot, kemudian insert. Nah, kemudian di sini silakan teman yang bagian depan ini pilih bagian front plane ya. Kita pilih bagian front plane. Kemudian kita sebentar. Nah, kita arahkan. Nah, ini sebagai cut plotnya, kita arahkan agak ke tengah. Nah ini saya geser tadi ya, ini kita geser lagi supaya agak ke tengah. Nah kalau sudah, maka
kita masuk, kita setting displaynya kontur, kemudian konturnya, tipe konturnya kita pilih temperatur. Kita ingin melihat kontur atau temperatur dari heat exchanger, kita pilih temperatur di sini. Kemudian ini adalah gradient dari kontur itu sendiri. Gradient atau warnanya semakin tinggi semakin bagus, artinya gradient warnanya semakin halus. Kita isi saja ini dengan 100. Klik OK. Kemudian kita lihat preview-nya di sini, detail preview, kita klik. Nah, sehingga detail preview-nya seperti ini. Oke, kalau sudah kita oke-kan saja. Nah, sehingga di sini akan, ya ini hasil dari cut plot ya. Ini inlet dari sini, inlet dari outlet, inlet dari anulus. Kemudian nanti akan ke kiri, akan mengisi, ya keluarnya akan di sini. Ini ada warna biru, kemudian semakin ke kiri semakin agak hangat ya. Nah, di sini kemungkinan terjadi pusaran atau ya terjadi vortex ya, artinya tidak bergerak ataupun memutar. Kalau kita ingin mencari tahu, kita bisa melihat di bagian animasi ataupun di cut plot. Kalau kita ingin memaksimalkan cut plot, distribusi temperatur sudah terjawab seperti ini ya. Artinya di sini yang bagian water, bagian dinding ini semakin sangat tinggi ya, sedangkan bagian inlet inner pipe ya ini masih panas ya. Oke, di bagian cut plot juga kita bisa modifikasi. Kalau kita tambahkan, kita clone saja, kita clone cut plot yang telah kita buat, kita hidden cut plot 1. Kita ingin membuat cut plot kedua dengan tambahan bahwa di dalam cut plot ini selain ada kontur ada juga streamline ya. Nah, kita pilih streamline, dan ini kita pilih velocity, kemudian klik OK saja ya, atau kita coba detail preview dulu. Nah ini ya, kita klik OK. Nah artinya kalau kita lihat di sini, kenapa tadi saya sebutkan bahwa di sini suhunya sangat rendah, ini kan suhu 25, padahal ini suhu outlet ya. Suhu outlet ini kurang lebih rata-ratanya di 40 ke atas tadi. Nah, maka di sini warna biru ini suhunya masih ya kurang lebih 25 sampai dengan 30. Kenapa bisa seperti itu? Nah, karena kalau kita lihat di sini terjadi pusaran ya. Artinya fluida ini terperangkap di sini, sedangkan fluida yang dari HE dari anulus dari sini akan nanti masuk ke atas keluar begitu. Di sini ya terjadi vortex, ini suhunya lebih rendah. Artinya diam ya, memutar di sini. Oke, itu untuk yang cut plot cara ya cut plot kedua. Kalau silakan kalian bisa save juga yang ini cut plot. Kalau sudah, caranya bisa di screenshot ataupun dengan cara klik kanan kemudian di save as ya. Save as, kemudian silakan teman-teman simpan sesuai dengan petunjuknya pada saat di save as. Kalau sudah, kita hide saja cut plotnya. Cut plotnya kita klik kanan, kemudian hide all. Kita ingin melihat animasinya seperti apa, begitu. Nah, maka kita masuk karena animasi itu masuk ke flow trajectory. Silakan klik kanan flow trajectory, kemudian insert. Nah, setelah itu kita masuk, kita akan klik bagian inlet dan outlet. Masing-masing saja ataupun perwakilannya saja, asalkan memang yang kontak dengan fluida etanol dan juga yang kontak dengan fluida air, maka kita klik saja yang ini untuk oke. Nah, kita harus mengklik bagian face ya. Ini salah ya, maka kita harus klik bagian face. Flow trajectories, kita pilih bagian ini dulu yang atas saja. Kemudian kita pilih face yang ini. Oke, kalau sudah, nah ini adalah number of point, artinya jumlah point atau jumlah speed, jumlah partikel, animasi partikel. Nah, maka kita isi saja ini dengan 50. Kemudian
ini width dari spare-nya sendiri. Kita pilih tampilannya adalah tampilan vertikal, bukan pipa, bukan line width allow ataupun yang lainnya. Kita asumsikan tampilannya adalah spare atau ya bola ya, atau vertikal. Nah ini kan vertikalnya kita tinggikan sedikit menjadi 0,6. Kalau sudah, klik OK. Nah maka nanti akan muncul ya kurang lebih seperti ini animasinya. Kalau kita play, kita klik kanan flow trajectories, kemudian play. Nah nanti akan ya muncul animasi seperti ini. Ada aliran dari HE ya di dalam Anulus. Ya seperti kalau kita lihat di sini, ini kan terjadi vortex ya, ataupun pusaran. Nah inilah yang memang menyebabkan temperatur di sini yang warna biru. Ya temperaturnya rendah, suhunya 25 derajat Celcius, karena memang terjadi vortex di sana. Oke, kalau kita lihat sebelah kiri, sebelah kanan, ya ini kurang lebih seperti ini. Jadi di sini arah tidak di sini tuh agak jarang, karena memang tidak akan langsung masuk ke bagian kiri, kemudian akan ke outline. Oke, ini adalah animasinya. Kalau kita ingin menghilangkan ataupun menghidden assembly, silahkan masuk ke bagian part di sini, kemudian klik kanan assembly, kemudian hide komponen, sehingga akan muncul komponennya itu seperti ini ya. Kita muncul simulasi dari aliran fluida pada pipa. Kita kembalikan ke semula, klik kanan assembly, kemudian show komponen. Sudah show ya, kemudian ini section view-nya kita normalkan lagi. Oke, kita sudah selesai. Berarti kita sudah selesai membuat animasi yang C. Ya kita sudah selesai membuat animasinya. Kemudian selanjutnya kita akan membuat. Coba saya stop dulu. Kalau kita masuk ke bagian flow simulation, teman-teman bisa klik ini flow simulation lambang ini ya. Kemudian di flow trajectoriesnya silahkan di stop all, stop saja, dan hidden saja. Dan kita lihat di soal. Kita lihat di study case. Di study case tadi kita telah peroleh pada awal plot, kemudian distribusi temperatur pun kita buat, kemudian distribusi temperatur berikan plot, kemudian yang telah kita buat masuk ke dalam animasinya. Oke, kalau misalkan teman-teman ingin mensimpan animasi, itu caranya silakan teman-teman masuk ke flow trajectories, kemudian animation, klik kanan flow trajectories, kemudian animation. Dan setelah itu nanti di sini ada, nah ini yang kotak warna merah ini sebagai video yang akan disimpan ya, yang akan di recording. Silakan teman-teman bisa coba di sini, bisa di save ya. Nah, kalau mau disimpan menjadi bentuknya GIF misalnya. Nah ini adalah save settingnya, silakan di setting ininya menjadi GIF ya. Bisa GIF ataupun hal yang lain, saya contohkan saja ini sebagai GIF. Kemudian saya play dulu, misalkan tampilannya mau seperti ini. Oke, saya pause saja dulu, kita play. Oke, kalau saya smart buat. Oke, saya akan pindahkan ke tengah sini ya. Oke, kita play saja dulu. Nah, kemudian kalau Anda mau simpan ya silakan, jangan lupa klik ini, klik yang warna tombol merah, save to disk. Ini kita mau record. Kita klik yang warna merah sehingga nanti akan merecord selama 10 detik ya dari animasi yang telah kita buat. Oke, kalau sudah klik OK, silakan teman-teman bisa cek di folder teman-teman.
Kalau sudah kita klik OK, sehingga kita sudah selesai membuat animasi ini sudah dengan cara di save seperti barusan. Oke, kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu kita akan membuat perbandingan dengan simulasi serupa yang menggunakan mesh program lebih tinggi mulai pengaturan lokal mesh level 4 pada level 5 dan sektor double solid dan full solid. Oke, artinya kita ingin membuat supaya perhitungan ini lebih akurat lagi ya. Kalau kita misalnya lihat meshnya, mesh ini, kalau kita lihat, kita bisa melihat di bagian mesh utama di input ini ya, mesh, klik kanan mesh, kemudian di global mesh ya, klik kanan global mesh, kemudian show basic mesh. Ini adalah basic mesh yang seperti ini. Nah, ini meshnya, kemudian ini mesh buat tampilan bagian red plane. Oke, saya hide lagi. Kalau kita ingin melihat mesh di dalam melintang atau di tengah-tengah dari HE, maka teman-teman bisa klik kanan di bagian result ya. Di bagian mesh klik kanan, insert. Kemudian di sini kita use all face, cut with selection, kita pilih selectionnya atau arahnya salah dengan lingkaran, salah dengan ini ya, lead ataupun tutup. Kita ingin melihat kedetailan ataupun spesifikasi ataupun mesh di bagian pipa yang kontak dengan fluidanya, maka kita pilih yang ini, kemudian kita geser saja ke tengah ya, kita geser ke tengah, agak mau di pinggir. Nah, kita geser ini bisa ke tengah di sini misalnya, kira-kira. Oke, kalau sudah maka kita klik OK dulu. Nah, sehingga meshnya seperti ini ya, meshnya ya apa namanya tidak maksimal ya. Ya, ini menurut saya tidak kurang maksimal dan kurang akurat juga ya. Masa paling akurat ya, maka nanti di sini di bagian apa namanya kontaknya antara solid dan fluid itu harus lebih detail, harus lebih presisi atau meshnya lebih kecil lagi gitu ya, supaya lebih presisi ya. Maka kita akan membuat supaya di area solid material ini, di area inner pipe ini memiliki mesh yang lebih banyak, lebih akurat seperti itu. Nah, maka kita akan masuk ke bagian selanjutnya, yaitu untuk membuat mesh yang lebih akurat dan membandingkan dengan mesh sebelumnya yang ini ya. Oke, silakan saya ini hide dulu. Silakan teman-teman, supaya tidak men-setting dua kali, kita bisa mengklonkan project yang telah teman-teman barusan buat begitu. Nah, maka project yang telah teman-teman buat yaitu project ini HE double pipe, kemudian control flow basic base. Nah, ini project kalian yang telah kalian buat ya. Nah, silakan kita clone, klik kanan project ini, kemudian clone. Nah, kita kasih nama saja ini sebagai medium mesh ya, karena tadi sudah basic mesh, sekarang ini medium mesh. Nantinya ini menjadi mesh yang lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian klik OK, yes saja dulu. Kita cek geometri lagi untuk mengecek saja. Oke, ini sudah sesuai, tidak ada kebocoran. Kalau sudah, kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu intinya di bagian apa namanya local mesh. Silakan teman-teman masuk ke klik kanan mesh, kemudian insert local mesh. Nah, kemudian di sini di selection silakan teman-teman pilih bagian part 1 yaitu inner pipe, karena kita ingin menspesifikasikan atau mendetailkan mesh yang ada di sekitar pipa perpindahan panas, yaitu pipa inner pipe. Maka yang harus kita detailkan yaitu diantaranya adalah ini. Kita unchecklist saja yang channels dan advanced refinement. Kita yang hanya kita perlukan adalah ini ya, dua ini. Yang kita perlukan adalah level of refining cell pada fluid dan solid. Nah, sampai ini kita naikkan menjadi 4 saja, dan juga level of refining solid cell kita naikkan menjadi 4. Itu aja. Nah, supaya kita bisa melihat perbedaannya ya, maka kita coba dulu seperti ini, kemudian klik OK,
Kalau sudah, klik kanan result, kemudian klik kanan dari mesh, kemudian klik mesh. Langsung ini akan muncul pop-up aktif yang menyatakan bahwa mesh ini sedang capturing. Kemudian itu nanti akan disimpan di disk ya. Oke, ini sudah mesh generation finish normally. Kalau kita lihat summary-nya di sini, ya seperti itu ya. Coba saya lihat lagi. Nah, ini summary-nya total hasilnya 1,7 juta. Ya, maka ini sudah cukup bagus. Nah, silakan teman-teman klik run. Yang dirasa mesh-nya sudah bagus, karena kalau saya lihat, nah coba kita lihat dulu di bagian mesh, klikkan mesh, kemudian show. Nah, ini contoh yang bagus ya. Jadi artinya ketika mesh-nya itu di dalam pipa, di tempat pipa, dan juga apa namanya mesh-nya ini berada di antara kontaknya pipa dengan Veda, ya maka itu mesh-nya harus lebih tinggi ya, supaya lebih presisi dalam fenomena yang terjadi adalah perpindahan panas etanol dengan air secara tidak langsung. Kalau sudah seperti ini, sudah cukup bagus, sudah nyalakan bagus, maka silakan di next ya. Nah, saya hidden saja dulu mesh yang barusan kita buat. Nah, kemudian kita akan saja, karena kita sudah setting dengan keadaan yang sama dengan sebelumnya. Dan nanti silakan teman-teman tunggu sampai dengan muncul notifikasi bahwa solving telah selesai. Oke. Oke, ini solvernya sudah selesai. Di sini bisa kita lihat ini adalah hasil akhirnya TC0, TH0, kemudian ini grafik dari konvergensi masing-masing TC0 dan TH0. Ini sudah konvergen ya, sudah steady. Kemudian kalau sudah selesai, karena sudah konvergen, kita close saja solvernya. Kemudian kita lihat ke bagian goalpot, kita akan bandingkan antara ini simulasi sebentar ya. Oke, kita transisikan dulu. Oke. Oke, di sini untuk hasil simulasi HE double pipe counterflow dengan medium mesh dan yang tadi yang basic mesh. Kita coba bandingkan secara result. Di bagian result kita masuk ke bagian result. Kemudian kita lihat klik kanan result, kemudian compare. Nah, kita bandingkan di bagian plot. Kemudian project to compare, kita membandingkan antara project dengan simulasi basic mesh dengan yang medium mesh. Oke, kita bandingkan. Nah, bisa kita lihat di sini. Kita lihat di bagian bulk THB0, TCB0. Nah, di sini kita lihat untuk TH bulk outlet untuk simulasi yang counterflow itu suhunya lebih tinggi. Untuk yang medium mesh ya, untuk medium mesh suhunya itu lebih rendah ternyata. Lebih rendah artinya dia lebih efektif memindahkan panasnya dibandingkan dengan yang basic mesh begitu. Begitupun yang TCB0. TCB0 itu basic mesh-nya di sini sebelah kanan 44,74. Sedangkan dengan medium mesh itu lebih tinggi lagi menjadi 46,02. Nah, artinya di sini perpindahan panasnya lebih bagus ya. Terjadi kenaikan temperatur dari temperatur lingkungan 25 derajat Celcius
menjadi 46,02 begitu. Nah, artinya di sini kalau kita lihat secara sekilas bahwa dengan tingginya mesh ataupun semakin banyak mesh ataupun semakin kecil mesh yang ada di bagian solid, khususnya di bagian inner pipe, maka perhitungan perpindahan panasnya semakin teliti ya, semakin akurat, semakin bagus. Maka semakin akurat ya, maka kemungkinan hasilnya pun akan semakin akurat gitu. Oke, itu perbandingannya. Kalau kita kembali ke semula, setelah ini kita akan coba untuk melakukan simulasi dengan mesh flow yang berbeda ya. Kalau kita lihat soal sebelumnya, kalau kita lihat di sini, coba kita lihat di soal sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di sini di soal sebelumnya untuk A, B, C, D juga sudah terjawab ya. A, B, C, D sudah terjawab, sehingga untuk study case ini sudah terselesaikan begitu. Nah, kemudian kita akan coba untuk melihat karakteristik double pipe heat exchanger yang telah kita buat. Itu karakteristik hubungan antara mass flow etanol dengan temperatur outletnya. Nah, maka coba kita masuk ke bagian karena ini bagian pembelajaran ya, jadi kita cukup menggunakan project yang pertama saja yang menggunakan basic mesh, karena kalau misalkan kita menggunakan medium mesh itu nanti perlu waktu yang lebih lama lagi. Maka kita coba menggunakan project pertama, klik kanan project pertama yaitu simulasi HE dengan basic mesh, klik kanan kemudian activate. Nah, setelah itu kita membuat new parametric study. Nah, sehingga silakan teman-teman sekalian klik kanan project tersebut, kemudian pilih new parametric study. Di sini akan muncul what if analysis. Di sini ada pilihan what if analysis, goal optimization, kemudian design of experiment and optimization. Kita akan mencoba menggunakan what if analysis. Kita akan mencoba untuk melihat temperatur keluaran etanol untuk berbagai variasi mass flow dari 20% sampai dengan 100%. Kondisi yang sekarang yang telah kita buat sebelumnya itu kondisi 100% dengan mass flow-nya adalah 0,002 kg per sekon. Nah, sehingga di sini kita akan memvariasikan setiap 20%, jadi 20%, 40% sampai dengan 100%, sehingga ada 5 data yang akan kita variasikan. Oke, di sini input variabel kita akan masukkan simulation parameter. Jadi silakan teman-teman klik di sini add simulation parameter yang akan kita variasikan nilainya, yaitu mass flow. Mass flow berada di bagian boundary condition, kemudian karena kita akan variasikan bagian code-nya yaitu bagian etanol ya, maka kita klik bagian inlet mass flow yang etanol yaitu yang bagian code. Nah, kemudian kita pilih mass flow rate, kita checklist, kemudian variation type-nya kita klik 2 kali, kita pilih di sini yang paling atas, kita pilih range with step ya. Kita akan membuat variasi range with step. Oke, bagian minimumnya kita isi dengan karena 20% dari 0,002 itu adalah 0,04 ya, maka kita isi 0,004 sampai dengan 0,02 dengan range-nya setiap 0,004, sehingga coba kita oke. Di sini terdapat 5 ya, number of iteration, number of eksperimen ada 5 dari 0,0004 sampai dengan 0,002. Kalau sudah, kita lanjut ke variabel selanjutnya yaitu output parameter. Oke, sebelum kita lanjut, kita namakan saja ini nama projectnya, what if analysisnya namanya hubungan apa ya namanya, variasi saja, variasi
mesh flow. Oke, saya belum pindahkan ya, saya lupa, saya belum memindahkan transisi. Ini kesalahan fatal ya. Kita pindahkan. Nah, ini yang tadi ya, what if analysis. Kemudian silakan output parameternya di checklist. Nah ini kita all saja checklist, kemudian skenario cost masukkan, silakan kalian klik run ya, kemudian nanti akan muncul hasilnya seperti itu.